Oke, baik adik-adik, hari ini kita akan mempelajari salah satu subtes dalam SNBT yaitu pengetahuan kuantitatif. Khusus hari ini kita hanya akan membahas beberapa jenis soal terkait fungsi komposisi dan invers. Nah, langsung saja kita ingat kembali materi komposisi fungsi itu seperti apa. Jadi, komposisi fungsi yaitu menggabungkan dua atau lebih fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru dengan aturan tertentu. Jadi, kita misalkan ada dua buah fungsi yaitu fungsi f dan g, maka berlaku f bundaran g atau bisa juga kita sebut dengan fungsi f komposisi g x itu sama dengan f gx. Jadi kita substitusikan masuk fungsi gx, fungsi yang ini, ke dalam fungsi f. Begitu ya adik-adik. Jadi untuk simbol ini itu biasa disebut dengan komposisi atau juga bisa disebut dengan bundaran. Jadi misalkan adik-adik dapat fungsi G bundaran fx, berarti yang di ujung kanan ini kita substitusikan masuk nilainya ke fungsi G, sehingga kita peroleh G fx. Oke, begitupun dengan kalau semisal kita dapatnya f bundaran h x. Jadi kita substitusikan nilai hx ini ke dalam fungsi f. Jadi kita dapatnya f hx. Oke, bagaimana adik-adik paham ya untuk komposisi fungsi? Nah, kita lanjut ke pembahasan soal saja. Untuk komposisi fungsi, soalnya itu seperti ini. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x kurang 3 dan gx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Maka komposisi fungsi dari G bundaran fx itu apa? Jadi ingat tadi kita substitusikan masuk fx-nya ke dalam fungsi G. Oke, jadi kita peroleh G bundaran fx itu sama dengan G fx. Oke, diketahui di soal fx-nya itu 2x kurang 3. Jadi adik-adik bisa masukkan G 2x kurang 3. Nah, di soal diketahui gx-nya x kuadrat tambah 2x kurang 3. Dia mintanya 2x kurang 3. Jadi x ini kita ganti menjadi 2x kurang 3. Begitupun dengan nilai x yang ada di gx. Sehingga kita peroleh 2x kurang 3 kuadrat ditambah 2 kali 2x kurang 3 dikurang dengan 3. Oke, adik-adik ingat kembali bentuk aljabar ketika kita peroleh a dikurang b kuadrat itu sama dengan a kuadrat dikurang 2ab ditambah b kuadrat. Oke, jadi silahkan kita kuadratkan 2x kuadrat berarti kita peroleh 4x kuadrat. Lalu kita kalikan 2 kali 2x itu 4x dikali dengan min 3 berarti min 12x. Oke, selanjutnya min 3 pangkat 2 berarti plus 9. Ini kita kali masuk. Jadi kita peroleh tambah 4x dikurang 6 dikurang 3. Nah, selanjutnya kita sederhanakan jadi kita peroleh 4x kuadrat min 12x ditambah 4x itu min 8x. 9 dikurang 6 dikurang 3 itu habis ya. Berarti untuk nilai atau untuk jawaban soal nomor 1 itu 4x kuadrat dikurang 8x. Berarti jawabannya error. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 1. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Nah, ini untuk soal nomor 2. Jika fx kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 5 dan gx sama dengan 2x tambah 1, maka nilai f bundaran gx adalah berapa? Jadi, ingat ya kita substitusikan fungsi gx ke dalam fungsi f. Jadi yang ini kita substitusikan masuk ke fungsi f. Berarti kita peroleh f bundaran gx itu sama dengan f gx. Oke, berarti kita masukkan nilai gx-nya dulu. Yang ini berarti f 2x tambah 1. Nah, di soal kita tidak tahu nilai fx-nya berapa. Yang di soal cuma taunya ini. Fx kuadrat sama dengan x kuadrat tambah 5. Jadi adik-adik ketika memperoleh seperti ini, adik-adik bisa memisalkan terlebih dahulu. Jadi kita misalkan dulu x kuadrat
itu sama dengan A. Jadi kita peroleh X-nya itu sama dengan akar A. Sehingga kita peroleh fungsi baru, yaitu FA itu sama dengan akar A kuadrat ditambah 5. Oke, ini kan akar dikuadratkan. Habis ya, jadi FA itu sama dengan A ditambah 5. Oke, jadi dari sini kita peroleh nilai fx-nya. Jadi kita ubah nilai A-nya menjadi X. Jadi kita peroleh fx sama dengan X ditambah 5. Jadi adik-adik bisa substitusikan masuk ke sini. Jadi kita peroleh untuk f 2x tambah 1 itu sama dengan 2x tambah 1 ditambah dengan 5. Oke, jadi kita peroleh 2x ditambah 6. Oke, jadi untuk nilai f bundaran Gx itu sama dengan 2x ditambah 6. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya itu error. Oke, itu untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, Mumana paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, untuk soal nomor 3 diketahui fx sama dengan 2x kurang 1 dan g bundaran fx itu sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x tambah 2. Maka nilai dari G1 adalah berapa? Jadi yang pertama kita cari dulu nilai Gx-nya ya. Kita cari nilai Gx-nya karena yang ditanyakan itu G1-nya. Oke, berarti kita pakai yang diketahui yang di soal. Jadi G bundaran fx itu sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 2. Kita ingat kembali, G bundaran fx itu sama dengan G fx. Ini sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 2. Berarti kita masukkan nilai fx-nya, yang ini ya. Berarti G 2x kurang 1 itu sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 2. Nah, tadi kita harus cari nilai Gx-nya untuk memperoleh G1-nya berapa. Oke, jadi untuk memperoleh nilai Gx-nya, ingat kita misalkan dulu. Misalkan 2x kurang 1 itu sama dengan A. Sehingga kita peroleh 2x itu sama dengan A ditambah 1. Berarti X sama dengan A tambah 1 bagi 2. Oke, kita substitusikan masuk ke dalam persamaan yang tadi. Berarti kita peroleh nilai GA itu sama dengan 3A ditambah 1/2 kuadrat dikurang 5 kali A tambah 1/2 ditambah 2. Oke. Selanjutnya diapakan? Karena yang ditanyakan itu cuma G1, berarti kita ganti saja langsung nilai A menjadi 1. Berarti G1 itu sama dengan 3. Nah, kita ganti nilai A menjadi 1, berarti 1 tambah 1 itu 2, 2/2 itu 1. Jadi langsung saja ya, 1 pangkat 2. Dikurang dengan A-nya jadi 1, berarti 5 dikali 1 tambah 1, 2, 2/2, 1. Ditambah 2. Jadi untuk nilai G1-nya itu sama dengan 3 dikali 1 dikurang 5 kali 1 ditambah 2. Sehingga kita peroleh G1 itu sama dengan 3 dikurang 5 ditambah 2. 3 kurang 5 berapa? 3 kurang 5 itu minus 2. Minus 2 ditambah 2 hasilnya 0. Oke. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya bravo. Oke, begitu ya adik-adik untuk soal nomor 3. Nah, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, jika Gx kurang 2 sama dengan 2x kurang 3 dan f bundaran Gx kurang 2 itu sama dengan 4x kuadrat dikurang 8x tambah 3. Maka nilai f min 3 itu berapa? Jadi dari sini, oke, kita dapat nilai f bundaran Gx kurang 2. Berarti f Gx kurang 2 itu sama dengan 4x kuadrat dikurang 8x ditambah 3.
Nah, di soal sudah diketahui f gx kurang 2-nya, yaitu 2x kurang 3. Jadi sisa kita masukkan g 2x kurang 3 itu sama dengan 4x kuadrat dikurang 8x ditambah 3. Nah, yang diminta apa? Yang diminta nilai f min 3-nya. Berarti ingat harus kita cari fx-nya berapa. Oke, untuk cari nilai fx-nya berarti kita misalkan lagi. Misalkan 2x kurang 3 itu sama dengan A. Untuk A-nya di sini adik-adik bisa menggunakan huruf lain selain A ya. Jadi kita peroleh 2x sama dengan A ditambah 3. Jadi x sama dengan A ditambah 3 dibagi 2. Oke, berarti bisa kita ganti. Kita peroleh nilai f A itu sama dengan 4 dikali A ditambah 3 bagi 2 kuadrat dikurang 8 kali A tambah 3 kuadrat per 2 ya, ditambah dengan 3. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan ini ada yang bisa dicoret ya. Yaitu 4 dibagi 2. Oke, 4 bagi 2 sisa 2. 8 bagi 2 sisa 4. Sehingga kita peroleh nilai fx-nya. Kita ganti nilai A menjadi x. Berarti 2 dikali x tambah 3 kuadrat. Oke. Oh ya, salah ya. Di sini karena 2 pangkat 2 itu 4, jadi ini habis ya. Oke. Berarti di sini sisa x tambah 3 kuadrat dikurang. Ini berarti 4 kali A ditambah 3 ditambah 3. Oke, sehingga kita peroleh sisa masukkan saja langsung nilai f min 3-nya. F min 3 itu sama dengan min 3 tambah 3 kuadrat dikurang 4 kali min 3 tambah 3 ditambah 3. Jadi f min 3 itu sama dengan min 3 tambah 3 itu 0. 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 ditambah 3. Sehingga kita peroleh 0 kuadrat itu 0, dikurang 4 kali 0 itu 0, ditambah 3. Jadi sisa 3. Berarti fungsi f min 3 itu sama dengan 3. Oke. Berarti untuk soal nomor 4, jawabannya itu Charlie. Oke, adik-adik. Aman ya untuk soal nomor 4. Nah, itu nomor 1 sampai soal nomor 4 itu merupakan jenis soal untuk komposisi fungsi. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan fungsi inverse. Nah, apa itu fungsi inverse? Nah, jadi fungsi inverse adalah suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita peroleh y sama dengan fx, maka inverse-nya itu x sama dengan f inverse y. Nah, ingat ya adik-adik. Adik-adik bisa menggunakan konsep ini nanti untuk mengerjakan soal. Oke, di mana jika y sama dengan fx, maka berlaku x sama dengan f inverse y. Oke, adapun beberapa rumus khusus atau rumus cepat yang bisa adik-adik gunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan inverse, di mana ketika adik-adik mendapatkan suatu fungsi bentuknya linear seperti ini, yaitu AX ditambah B, di mana A tidak boleh sama dengan 0, adik-adik bisa menggunakan rumus ini. F inverse X itu sama dengan X dikurang B. Nah, koefisien dari X ini kita jadikan pembagi. Jadi X kurang B dibagi A, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Oke, begitupun dengan kalau semisal adik-adik dapat bentuk pecahan seperti ini. Jadi Fx itu sama dengan AX tambah B dibagi CX tambah D. Di mana X tidak boleh sama dengan min D per C. Sehingga inverse-nya itu adik-adik sisa menukar ya. Menukar koefisiennya ini A dan D. Menukar tempat dan ubah tanda. Jadi kita peroleh min DX tambah B per CX kurang A. Di mana X tidak boleh sama dengan A per C. Oke, gitu ya adik-adik. Jadi kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan jadi soal yang akan kita bahas, di mana untuk soal nomor 5 diketahui sebuah fungsi dengan rumus fx sama dengan 2x tambah 3,
jika F inverse X-nya adalah inverse dari Fx, maka F inverse X-nya berapa? Jadi ingat adik-adik, bentuk sebelumnya ini kan bentuknya sama dengan Fx AX ditambah B. Jadi adik-adik bisa menggunakan rumus F inverse X itu sama dengan X dikurang B per A. Oke, jadi kita peroleh Fx sama dengan 2X tambah 3. Jadi F inverse X-nya itu sama dengan X kurang 3 per 2. Oke, nah ada tidak di opsi? Tidak ada ya, jadi kita ubah bentuknya. Jadi 1/2 ini bisa dikeluarkan, 1/2 X kurang 3. Jadi ini untuk inverse dari Fx. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 yaitu Charlie. Oke, C adik-adik. Bagaimana adik-adik untuk soal nomor 5? Jadi kita sisa menggunakan rumus cepat tadi ya, yang sebelumnya. Nah, bagaimana kalau bentuk soalnya seperti ini? Diketahui Fx sama dengan 2X tambah 5 per 3X kurang 4 untuk X tidak boleh sama dengan 4/3. Maka rumus untuk mencari F inverse X-nya berapa? Jadi adik-adik ingat kembali rumus cepat yang tadi. Jadi ketika kita dapat bentuk Fx itu sama dengan AX tambah B per CX tambah D, maka rumus inverse-nya kita ubah atau tukarkan, berarti min DX ditambah B per CX dikurang A. Jadi tukar ubah tanda. Jadi kita dapat fungsinya yang ini. Oke, berarti kita dapat Fx itu sama dengan 2X tambah 5 per 3X kurang 4. Inverse-nya kita gunakan rumus yang ini. Berarti yang ini 2 dan min 4. 2 dan min 4 itu tukar tempat, ubah tanda. Berarti min 4 ke atas jadinya 4. X ditambah 5 per 3X. 2 pindah tempat, ubah tanda. Jadi min 2. Oke. Jadi inverse-nya itu yang ini. Jadi 4X tambah 5, 3X kurang 2. Tapi ingat syaratnya. Syaratnya apa? Pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita cari dulu 3X kurang 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi 3X tidak boleh sama dengan 2. Jadi X tidak boleh sama dengan 2/3. Oke. Berarti untuk soal nomor 6 jawabannya E ya, error. Oke, itu untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke jenis soal yang lain. Oke, jadi diberikan fungsi Fx sama dengan 5 ditambah 2X per 3 ditambah X. Jika F inverse A ditambah 2 sama dengan 0, maka 3A ditambah 5 itu berapa? Jadi ingat ya adik-adik, di awal tadi sudah disampaikan bahwa inverse ketika Y sama dengan Fx, oke, maka kita peroleh nilai F inverse Y itu sama dengan X. Jadi pindah tempat ya. Jadi dari sini F inverse A ditambah 2 sama dengan 0 diperoleh F0 itu sama dengan A ditambah 2. Oke. Oke, kita dapat F0-nya A ditambah 2. Dari sini kita masukkan dulu. F0 itu sama dengan 5 ditambah 2 kali 0 per 3 ditambah 5 kali 0. Berarti kita peroleh F0-nya itu sama dengan berapa adik-adik? 5 ditambah 2 kali 0 berarti 5 per 3. Oke, jadi kita peroleh untuk F0-nya itu sama dengan 5/3. Jadi 5/3 itu sama dengan A ditambah 2. Oke, berarti masing-masing ruas bisa kita kalikan 3 sehingga kita peroleh 5 sama dengan 3A ditambah 6. Atau bisa juga kita tulis dulu 3 kali A ditambah 2. Sehingga kita peroleh 5 sama dengan 3 kali A itu 3A. 3 kali 2 itu 6. Oke, kita cari nilai A-nya dulu. Berarti
Masing-masing ruas kita kurangkan dengan 6, diperoleh 5 dikurang 6 sama dengan 3A. Oke, 5 kurang 6 berapa? Min 1 sama dengan 3A. Sehingga kita peroleh nilai A-nya itu sama dengan min 1/3. Oke, kita substitusikan masuk ke dalam sini. Sehingga kita peroleh 3 dikali min 1/3 ditambah 5. Coret. Sisa min 1 tambah 5. Sehingga hasilnya itu sama dengan 4. Oke, itu untuk soal nomor 7. Jawabannya 4, yaitu Charlie. Oke, bagaimana adik-adik untuk soal nomor 7? Paham ya? Oke, ini ya adik-adik. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 8. Untuk soal nomor 8, diketahui fx sama dengan 3x kurang 6 dan gx sama dengan 2x tambah 1. Maka nilai dari f bundaran g inverse x itu berapa? Jadi yang pertama kita cari dulu. Kita cari dulu f bundaran gx-nya berapa. Oke. Untuk cari f bundaran gx-nya ingat f bundaran gx itu kan sama dengan f gx. Oke, berarti fungsi gx disubstitusikan masuk ke fungsi fx. Jadi kita peroleh f gx-nya itu 2x tambah 1. Lalu nilai dari 2x tambah 1 ini, nilai x-nya ini kita ubah jadi 2x tambah 1. Dimasukkan ya. Jadi kita peroleh 3 kali 2x tambah 1 dikurang 6. Jadi kita peroleh untuk nilai f bundaran gx itu sama dengan 3 kali 2x itu 6x. 3 kali 1 itu tambah 3 dikurang 6. Jadi f bundaran gx itu sama dengan 6x. 3 kurang 6 itu min 3. Oke? Jadi ingat kembali bentuk inverse. Ketika bentuknya itu sama dengan fx sama dengan ax ditambah b, maka inverse-nya itu x dikurang b per a. Nah, ini berlaku untuk fungsi ini. Oke, jadi untuk mendapatkan inverse-nya, jadi f bundaran g inverse x itu sama dengan x tambah 3 dibagi dengan koefisien x-nya. Koefisien x-nya 6. Oke. Oke, kita cek di opsi. Ada tidak bentuknya x tambah 3 per 6? Tidak ada ya. Jadi kita pisahkan dulu. Berarti x per 6 ditambah 3 per 6. Nah, ternyata 3 per 6 bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 3, jadinya 1/2. Oke, jadi untuk f bundaran g inverse x itu sama dengan x per 6 ditambah 1/2. Jadi jawabannya Charlie. Oke, itu untuk soal nomor 8. Bagaimana adik-adik? Paham ya untuk soal nomor 8? Jadi adik-adik sisa menggunakan rumus yang tadi. Jadi adik-adik perlu menghafalkan ya untuk rumus cepatnya yang tadi dan konsep dari inverse itu sendiri, yaitu ketika y sama dengan fx, maka kita perlu atau kita dapatkan f inverse x itu sama dengan f inverse y itu sama dengan x. Oke? Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Oke, untuk soal nomor 9, diketahui fx sama dengan 2x kurang 3 dan g bundaran fx sama dengan 4x kurang 2. Maka nilai g inverse 2-nya adalah berapa? Jadi yang perlu kita cari ketika dapat soal seperti ini berarti ya g inverse x-nya dulu atau gx-nya juga harus dicari ya. Jadi kita lihat yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal adalah g bundaran fx. Oke. Dari sini kita peroleh g fx itu sama dengan 4x kurang 2.
Berarti kita sisa masukkan nilai fx-nya. Berarti G 2x kurang 3 itu sama dengan 4x kurang 2. Nah, untuk memperoleh G inverse X-nya, otomatis kita harus cari nilai Gx-nya. Untuk cari nilai Gx-nya, ingat pembahasan soal-soal sebelumnya, berarti kita misalkan dulu. 2x kurang 3 itu sama dengan A. Oke, berarti 2x sama dengan A ditambah 3. Berarti X sama dengan A ditambah 3 per 2. Sehingga kita peroleh persamaan Gx atau Ga, itu sama dengan 4 dikali A ditambah 3 per 2 dikurang 2. Jadi adik-adik sisa mengganti nilai A ini menjadi nilai X. Oke, selanjutnya yang diminta itu G inverse 2-nya. Berarti bisa kita cari dulu ini G1-nya berapa. Oke, ini coret sisa 2. Berarti 2 kali X tambah 3 dikurang 2. Berarti G1 itu sama dengan 2X tambah 6 dikurang 2. Berarti G1-nya itu sama dengan 2X ditambah 4. Nah, bentuknya lagi-lagi linear. Jadi untuk mencari G inverse 1, maaf ya adik-adik, jadi yang diminta itu 2 ya. Karena 2, jadi kita substitusikan nilai 2 harusnya di sini. Oke. Oke, berarti silahkan adik-adik mengganti ya. Kita hapus dulu. Berarti di sini harusnya 2. Oke, berarti kita peroleh 2 kali 5 kurang 2. Ya, 2 kali 5 itu 10, 10 kurang 2. Jadi kita peroleh G2-nya itu sama dengan 8 ya. Tapi kan yang minta inverse-nya berapa? Jadi kita tidak boleh kerjakan seperti ini adik-adik. Berarti kita kembali tadi ke konsep awal di mana kita harus cari dulu nilai X-nya. Oke, berarti nilai Gx itu sama dengan 2 kali X tambah 3 dikurang 2. Berarti Gx-nya itu sama dengan 2X tambah 6 dikurang 2. Sehingga kita peroleh nilai Gx itu sama dengan 2X ditambah 4. Karena kita memperoleh nilai Gx-nya itu sama dengan 2X tambah 4, sisa kita cari inverse-nya. Ingat, ketika kita peroleh nilai Fx sama dengan Ax tambah B, maka F inverse-nya itu sama dengan X kurang B per A. Nah, begitupun dengan ini. Jadi G inverse X-nya itu sama dengan X kurang 4 per 2. Nah, yang diminta G inverse 2-nya. Berarti silahkan masukkan G inverse 2 itu sama dengan 2 kurang 4 dibagi 2. Sehingga kita peroleh atasnya 2 kurang 4 itu min 2. Min 2 per 2. Dapatnya minus 1. Oke, itu untuk soal nomor 9. Nomor 9 jawabannya Charlie. Oke, kemana adik-adik? Aman ya untuk soal nomor 9. Nah, kita bahas selanjutnya untuk soal nomor 10. Pembahasan soal terakhir hari ini. Jadi untuk soal nomor 10 itu pernah muncul di UTBK tahun kemarin, di mana soalnya bentuknya seperti ini. Jadi fungsi f dengan fx sama dengan 4p kurang x untuk suatu bilangan real p memiliki inverse f inverse yang memenuhi f inverse p kuadrat tambah 3 sama dengan 1 berdasarkan informasi yang diberikan manakah hubungan antara kuantitas p dan q berikut yang benar. Jadi di sini dicari nilai p-nya itu sama dengan p kecil. Oke, jadi yang pertama ingat konsep inverse ketika kita dapat fx itu sama dengan y atau y sama dengan fx, boleh juga ya. Kita peroleh f inverse y itu sama dengan x. Sehingga dengan menggunakan konsep itu kita peroleh nanti ini. Oke, kita peroleh f inverse p kuadrat tambah 3 itu sama dengan 1. Jadi f1
itu sama dengan P kuadrat ditambah 3. Nah, untuk F1-nya kita cari di sini. F1 itu sama dengan 4P dikurang 1. Substitusikan masuk ke sini. Jadi F1 itu 4P dikurang 1 sama dengan P kuadrat ditambah 3. Oke, nah bentuknya nanti kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi kita balik dulu, tukar dulu posisinya. P kuadrat tambah 3 sama dengan 4P kurang 1. Jadi kita peroleh P kuadrat dikurang 4P plus 3 ditambah dengan 3 jadi plus 4 sama dengan 0. Jadi kita cari faktornya berapa. Oke, untuk mencari faktor ingat lihat angka terakhirnya 4. Jadi kira-kira bilangan berapa kali berapa? Kalau dikalikan hasilnya 4, kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Oke. Jadi dua bilangan apabila dikalikan hasilnya 4, kalau dijumlahkan hasilnya min 4, yaitu bilangan min 2 dan min 2. Min 2 kali min 2, 4. Min 2 tambah min 2 itu min 4. Sehingga kita peroleh P kurang 2, P kurang 2. Sehingga kita dapat nilai P-nya itu sama dengan 2. Oke. Jadi nilai P sama dengan 2. Q-nya sama dengan 2. Berarti hubungan antara P dan Q itu sama. Jadi kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Jadi jawabannya Charlie. Gitu ya adik-adik untuk soal nomor 10. Bagaimana, paham ya? Jadi adik-adik sisa menggunakan konsep inverse di awal tadi. Jadi ketika adik-adik memperoleh Fx sama dengan Y, maka F inverse Y sama dengan X. Oke? Bagaimana adik-adik untuk soal nomor 10? Aman ya? Oke. Untuk soal nomor 10 itu merupakan soal terakhir yang dapat kakak bahas hari ini. Tentu saja kakak harap adik-adik tetap mencari jenis soal lainnya terkait dengan fungsi komposisi dan inverse, baik itu di Google maupun di YouTube, untuk menambahkan informasi adik-adik dalam mengerjakan soal SNBT tahun ini. Oke? Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.